Namaku Raka. Cerita ini adalah kisah nyata yang aku alami dan bertempat di Kabupaten Subang. Awalnya, aku tak percaya dengan adanya tuyul sebelum aku mengalami kejadian ini. Latar belakangku bekerja sebagai tukang dan pembuat barang-barang berbahan kayu. Waktu itu, aku mendapat pekerjaan di sebuah toko untuk membuat beberapa set di tokonya. Seperti biasa, aku berangkat pagi, pulang malam. Begitulah aktivitas setiap harinya. Singkat cerita, di desaku yang padat akan warganya, tiba-tiba diguncangkan oleh ramainya kehilangan uang, dan itu di setiap malam. Di setiap satu rumah biasanya bisa kehilangan 50.000 sampai 100.000, dan kejadian itu berlangsung berbulan-bulan. Aku pun sebenarnya tidak percaya, karena tidak semua warga mengalami kejadian itu. Hanya beberapa saja, namun terjadi setiap hari. Warga pun mengasumsikan sendiri bahwa kejadian itu mungkin ulah seorang warga yang tinggal di situ memelihara tuyul atau pesugihan. Tepatnya malam Jumat, saat aku pulang kerja. Tempatku bekerja tak begitu jauh dari rumah, kurang lebih 10-15 menit perjalanan dengan berjalan kaki. Untuk sampai ke rumahku harus melewati beberapa pesawahan. Di saat aku pulang dan sedang berjalan sendiri seperti biasa, tepatnya jam 11 malam, dari kejauhan aku melihat sesosok anak kecil sedang berdiri sendiri di pinggir sawah, tepatnya di depan rumah seorang warga. Anak kecil sedang apa di tempat seperti ini sendiri, apalagi di jam tengah malam seperti ini, gumamku dalam hati. Aku pun membaca ayat-ayat yang aku bisa. Perlahan, aku pun semakin mendekati anak itu. Tatapan anak itu tak lepas sedikit pun memandangku. Aku pun melewatinya, walaupun ada rasa takut yang tak bisa diungkapkan. Setelah melewati anak itu, aku pun melihat dengan ekor mataku. Ternyata anak itu mengikutiku dan berjalan di sampingku. Rasa takut tak karuan dan langkah pun mulai berat. Untuk lari pun tak bisa. Aku terus mencoba berjalan walaupun berat dan sambil membaca ayat-ayat. Tak lama, akhirnya anak itu pun hilang seketika. Sesampainya di rumah, aku bergegas untuk mandi dan langsung tidur tanpa harus mengingat-ingat kejadian itu. Kejadian hilangnya uang pun terus berlanjut, dan rasa penasaranku atas kejadian itu terus bertambah. Aku pun mendatangi adik dari ibuku. Aku terbiasa memanggilnya Emang. Ia bisa dibilang orang pintar, atau bisa dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Aku pun datang dan menceritakan apa yang terjadi dan kejadian yang aku alami. Tiba-tiba setelah ia mendengar ceritaku, Emang pun terdiam sambil memejamkan mata dan memperlihatkan gestur seperti sedang mengobrol dengan seseorang. "Aya naon maneh nembongan ke anak urang?" ucap Emang sambil memejamkan mata. Aku hanya bisa terdiam dan memperhatikannya. Setelah beberapa saat, ia pun mulai memberitahuku bahwa sebenarnya ada maksud dan tujuan makhluk atau anak kecil itu mengikutiku. "Mang, jadi eta teh naon? Terus aya naon?" tanyaku kepada Mang. Mang pun menjelaskan bahwa anak kecil itu yang suka mengambil uang
setiap hari, setiap malam di daerahku. Dan anak kecil itu memperlihatkan wujudnya dan mengikutiku karena ingin meminta tolong untuk memberitahu ke majikannya bahwa ia lapar, sudah lama tak dikasih makan. Mungkin maksudnya sudah tidak diberi seperti sesajen dan sebagainya. Aku pun sontak kaget karena aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dan aku pun tidak tahu siapa majikannya. Mang pun memberitahu siapa pemilik tuyul itu. Dan aku pun dilarang untuk bilang ke siapapun. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh tuyul itu pergi dan tidak usah mengganggu lagi. Dan menyuruhnya untuk meminta sendiri ke majikannya.